Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Pemerintah saat ini terus melakukan penyesuaian sektor transportasi, khususnya proyek kawasan Aetropolis dalam rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN baru dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Puslitbang Bidang Transportasi Udara menyampaikan bahwa wilayah di sekitar Provinsi Kalimantan Timur termasuk provinsi lainnya di Pulau Kalimantan diharapkan akan mendukung konektivitas serta pengembangan ibu kota negara. Salah satu caranya melalui pengembangan bandar udara di sekitar wilayah ibu kota negara tersebut dengan penerapan konsep Aetropolis. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Aetropolis pada dasarnya adalah daerah yang terintegrasi dengan bandar udara dan di sekitarnya terdapat klaster perhotelan, perkantoran, serta fasilitas distribusi dan logistik di mana semua jenis aktivitas tersebut disediakan dan ditingkatkan oleh bandar udara sekitar ibu kota negara tersebut. Lebih daripada itu, untuk mendukung pengembangan bandara-bandara di Pulau Kalimantan serta wilayah ibu kota negara Indonesia nantinya melalui konsep Aetropolis, maka akan diperlukan adanya analisis kriteria sebagai acuan serta berbagai tahapan pengembangan bandara dan wilayah sekitarnya agar tepat sasaran dan juga sesuai dengan perencanaan daerah ibu kota negara di Pulau Kalimantan nantinya. Lebih daripada itu, secara prinsip ada 3 ilmu besar di dalam konsep Aetropolis, yakni urban planning, airport planning, dan yang ketiga adalah business site planning yang merupakan satu kesatuan yang sangat penting. Konsep Aetropolis ibu kota negara pun harus memiliki global and national link yang masing-masing memiliki peran besar dalam mendukung ibu kota negara nantinya. Juga ada hub integrasi berupa Borneo Forest Link yang menjadikan hubungan antar Aerocity yang ada di Balikpapan terkoneksi dengan lengkap ke seluruh Pulau Kalimantan. Sementara itu, peneliti Pustral UGM Yogyakarta Juhri Iwan Agriawan mengatakan bahwa bandara yang diperkirakan akan dapat dikembangkan menjadi konsep Aetropolis berdasarkan peran bandara serta konektivitasnya. Yang pertama adalah bandara di kota Balikpapan yang menjadi gerbang untuk ibu kota baru Indonesia nantinya adalah Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di kota Balikpapan sebagai bandara pengumpul premier dan bandara di kota Samarinda yakni Bandara APT Pranoto sebagai bandara pengumpul sekunder. Adapun wilayah perkiraan pengembangan Aetropolis akan berada di sekitar wilayah kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga kota Samarinda, dengan wilayah mitra atau penyangga diperkirakan meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur, terutama wilayah-wilayah yang berbatasan dan mempunyai akses baik dengan kawasan ibu kota negara nantinya. Jenis kegiatan yang dikembangkan di Aetropolis sendiri dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah wilayah terminal, baik terminal penumpang maupun terminal kargo. Yang kedua adalah terminal Airport City yang masuk ke dalam kawasan bandara namun berada di luar terminal. Dan yang ketiga adalah karya Aetropolis yang berada di luar kawasan properti bandara tersebut. Sementara itu, Wakil Bupati Penajam Pasar Utara mengatakan saat ini persiapan pembangunan di lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur masih terus berlangsung. Kini pemerintah pusat tengah menyiapkan sarana penunjang ibu kota baru seperti bendungan dan jalan menuju ke lokasi peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota baru Indonesia di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Selain daripada itu, Wakil Bupati Penajam Pasar Utara juga turut menjelaskan saat ini TNI serta Kepolisian Republik Indonesia juga sedang mempersiapkan dan menetapkan lokasi untuk markas besarnya. Lokasi tersebut termasuk persiapan penetapan lokasi markas TNI dari masing-masing angkatan, termasuk rencana pembentukan Kodim baru serta markas Kepolisian Besar Republik Indonesia di Kalimantan Timur nantinya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra untuk membahas sejumlah masalah hukum terkait rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN baru dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pada Senin 22 November 2021 yang lalu. Yusril mengungkapkan akan membantu Presiden Joko Widodo dalam mengorganisasi peranan pihak swasta yang ingin membangun area komersil di kawasan ibu kota negara baru nantinya. Yusril mengklaim pihak swasta yang mau membangun area komersil di kawasan ibu kota negara baru tak ingin memberatkan dan membebani pemerintah. Menurutnya pihak swasta itu ingin menanamkan modal dan membayar lahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lebih daripada itu, Presiden Joko Widodo menurutnya menyerahkan detail-detail permasalahan yang terkait aspek hukum untuk didiskusikan lebih lanjut dengan Mensesnek Pratikno dan juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Presiden sangat antusias membahas ibu kota negara dan berharap pembangunan ibu kota negara dan kepindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai informasi, pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pada semester awal tahun 2024. Hal tersebut turut tertuang dalam rancangan atau draft rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN baru yang telah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR beberapa waktu yang lalu. Pemerintah berharap rancangan undang-undang tersebut segera disahkan oleh DPR. Selanjutnya akan dilakukan proses groundbreaking dan penunjukan kepala badan otorita yang akan bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan pembangunan Ibu Kota Negara baru atau IKN baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur nantinya. Draft rancangan undang-undang juga mengatur bahwa kawasan ibu kota negara baru di Kalimantan seluas kurang lebih 56.000 hektar. Hal ini termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah yang disesuaikan dengan rencana induk ibu kota negara dan rencana tata ruang kawasan ibu kota negara nantinya. Sementara itu, kawasan pengembangan ibu kota negara seluas kurang lebih 199.962 hektar.